memberikan informasi seputaran dunia pertanian milenial. Dan kali ini saya akan memberikan beberapa teknik dasar dalam penyiaran radio. Namun sebelum lanjut, berikan like, subscribe, and share untuk informasi-informasi yang edukatif dan bermanfaat ini dari channel Lab Audiovisual dan Radio Fakultas Pertanian Universitas Halu Oleo. Oke, teknik yang pertama adalah teknik smiling voice. Nah, teknik smiling voice adalah ketika berbicara sambil tersenyum sehingga ton suara ikut berubah. Berikut saya akan berikan contoh kepada teman-teman nih. Contoh suara berbicara tanpa smiling voice. Sobat Tani suka berkreasi dengan video? Kalau iya, pas banget nih. Nah, itu untuk suara berbicara tanpa smiling voice. Nah, selanjutnya saya akan berikan contoh kepada teman-teman ketika berbicara dengan smiling voice. Sobat Tani suka berkreasi dengan video? Kalau iya, pas banget nih. Nah, gitu. Jadi terasa kan ya teman-teman perbedaannya ketika kita berbicara dengan smiling voice atau tanpa smiling voice. Ton suara kita menjadi berubah dan sedikit naik. Terima kasih. Oke, teknik yang selanjutnya adalah teknik senam wajah. Nah, senam wajah ini sangat membantu teman-teman dalam artikulasi. Nah, contoh senam wajah itu seperti ini. A, I, U, E, O. Nah, hal ini bertujuan agar otot-otot wajah itu menjadi rileks. Hal ini tentu membantu teman-teman dalam pengucapan kata atau artikulasi, apalagi kan ketika bahasa-bahasa kita itu terlalu kental dengan aksen-aksen daerah. Jadi, senam wajah ini sangat membantu kita untuk mengatur artikulasi kita. Oke teman-teman, setelah senam wajah, kami juga sudah menyiapkan teknik yang selanjutnya yang disebut dengan teknik prepare script. Jadi teman-teman itu harus tahu bahwa siaran itu bukan sekedar ngobrol sebatas ngobrol, juga bukan membaca sebatas membaca, tetapi membaca seperti ngobrol. Aduh, gimana itu ya? Ya, gini. Ketika teman-teman hanya sekedar membaca, maka akan terdengar seperti ini. Sobat Tani tahu nggak? Ternyata padi sudah ditanam sejak 3000 tahun lalu sebelum Masehi loh. Nah, berbedanya dengan ketika teman-teman membaca seperti ngobrol, maka akan terdengar seperti ini. Sobat Tani, tahu nggak? Ternyata padi sudah ditanam sejak 3000 tahun sebelum Masehi loh. Nah, teman-teman bisa membedakan sendiri kan ketika kita menyiar sekedar membaca dengan ketika kita membaca seperti ngobrol. Oke teman-teman, kita lanjut ke step selanjutnya. Oke teman-teman, teknik yang selanjutnya adalah teknik bridging. Nah, teknik bridging ini merupakan suatu skill yang wajib dikuasai oleh setiap penyiar radio. Karena lewat skill bridging inilah kreativitas seorang penyiar radio bisa terlihat. Bisa dinilai seberapa lincah dia dalam mengemas suatu berita atau informasi untuk disampaikan kepada pendengar tanpa terdengar datar, garing, atau monoton. Teknik bridging ini sederhananya adalah teknik menjembatani dua topik yang tidak ada kaitannya sama sekali, namun pada akhirnya bisa jadi nyambung. Nah, teman-teman, berikut contoh dari teknik bridging. Kalian suka ngerasa gak sih kalau misalkan hari libur di rumah cuma nganggur aja? Nganggur itu memang gak enak banget ya, bikin kita ngerasa bosan setengah mati. Nah, daripada kamu cuma nganggur di rumah dan gak tahu mau ngerjain apa, kenapa gak mulai nulis aja di Kompasiana? Nulis di Kompasiana itu seru loh, selain bisa dapat teman, kamu juga bisa dapat reward. Nah, seperti itulah kira-kira aplikasi dari teknik bridging. Kenapa teknik ini sangat wajib dikuasai oleh setiap penyiar? Karena pendengar tidak akan merasa bosan, karena ini tidak terlalu terdengar seperti sebuah promosi kan? Nah, gitu teman-teman. Ya, oke teman-teman, setelah teknik bridging, di sini juga kami telah menyiapkan teknik yang selanjutnya, yaitu teknik punchline. Nah, istilah punchline mungkin tidak asing di dunia stand up comedy, tetapi saat bersiaran pun, penyiar mungkin beberapa kali menyelipkan punchline untuk menggugah perasaan pendengar. Nah, teman-teman, punchline juga tidak harus lucu ya. Yang penting kalimatnya dapat menimbulkan efek twist atau minimal membuat pendengar baper lah gitu. Nah, berikut contoh dari teknik punchline. Akhir-akhir ini Kendari lagi macet ya, semacet hati kamu yang digantungin terus sama si doi. Nah, gitu teman-teman. Jadi dia kayak mengaduk-ngaduk perasaan pendengar gitu.
Nah, oke teman-teman, itulah tadi penjelasan dari teknik punchline. Nah, berikut merupakan teknik dasar terakhir yang akan kami sampaikan. Teknik dasarnya itu adalah latihan dasar menggunakan back sound. Nah, kenapa penting latihan dasar menggunakan back sound? Karena melalui ini kalian akan membangun perasaan pendengar. Jadi ketika kalian akan menyampaikan sebuah informasi, itu berkaitan dengan background yang akan kalian perdengarkan kepada pendengar. Misalnya ketika kalian membahas tentang muda-mudi atau generasi milenial, mungkin yang akan kalian jadikan background adalah lagu-lagu yang sedang nge-hype atau lagu-lagu yang sedang trending saat ini. Nah, bedanya juga ketika mungkin kalian akan membawakan sebuah berita duka, berarti backsoundnya juga harus yang slow atau yang betul-betul bisa membuat pendengar itu merasa sedih walaupun hanya dengar backsoundnya saja gitu. Oke, baiklah teman-teman, itulah tadi 6 teknik dasar dalam menyiar yang harus kalian pahami ya. Ya, terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga bisa menjadi berkah bagi kita semua. Dan jangan lupa terus nantikan video-video kami selanjutnya di channel Lab Audiovisual dan Radio Fakultas Pertanian Universitas Halu Oleo.